Di tengah lautan lepas, berdiri sebuah fasilitas penelitian misterius bernama Aquatica, dikelilingi samudera yang tampak tenang. Tempat ini menyimpan sebuah rahasia yang kelam. Para ilmuwan di dalamnya berlomba dengan waktu, mencoba menciptakan keajaiban medis, obat untuk penyakit Alzheimer. Namun untuk mencapainya, mereka melakukan sesuatu yang melawan alam. Mereka memanipulasi genetik Hyung Mako, membuat otaknya lebih besar, dan kecerdasannya melampaui batas normal. Sebuah keputusan yang mereka kira brilian. Namun sebenarnya adalah awal dari mimpi buruk. Suatu hari, seorang eksekutif perusahaan farmasi bernama Russell meminta pertanggungjawaban Dr. Susan tentang penelitian obat untuk penyakit Alzheimer. Dr. Susan meminta Russell untuk datang dan melihat sendiri perkembangan penelitian mereka. Di Aquatica, Russell berkenalan dengan jenis asisten Dr. Susan, pawang hiu yang bernama Carter. I hate tourists and I've decided I'm going to like you. That was incredible. Jenis berkata, kalau saat ini, mereka memiliki 3 hiu percobaan. 2 jantan generasi pertama, dan 1 betina generasi kedua. Di akhir pekan, para pekerja akan pulang, menyisakan beberapa orang saja di Aquatica. Selain Carter, di Aquatica juga ada Dr. Jim, teknisi bernama Scott, penjaga menara bernama Brenda, dan koki bernama Richard. Aquatica memiliki ruangan bawah laut untuk mengontrol semua pergerakan hiu. Dr. Susan sengaja membuat otak hiu lebih besar untuk mengambil nutrisi di otak hiu yang mereka butuhkan untuk membuat obat Alzheimer. Malam itu, Carter mencoba memperingati Dr. Susan untuk menghentikan penelitian mereka. Karena Carter tahu kalau hiu penelitian semakin pintar dan akan sangat berbahaya jika hiu tersebut lepas ke laut. Namun, Dr. Susan bersikeras kalau sedikit lagi mereka akan berhasil menemukan obat Alzheimer. Di menara Aquatica, Brenda mendapat kabar kalau besok akan terjadi badai yang membuat air laut naik setinggi 9 meter. Keesokan harinya, tim Aquatica memulai proses pengambilan nutrisi di otak hiu. Carter bertugas untuk membius hiu, sementara yang lain menunggu di ruang operasi. Ketika membius hiu betina, Carter harus memakai umpan, karena hiu semakin pintar. Carter! Kemudian, Dr. Susan mengambil nutrisi otak hiu. Lalu, mereka bahagia ketika melihat hasil tes mereka berhasil. Congratulations. Setelah itu, Dr. Jim menghisap sebatang rokok di dekat hiu. Tiba-tiba, hiu terbangun, lalu menggigit tangan Dr. Jim. Ketika Carter hendak menembak hiu, Dr. Susan langsung melepas hiu itu. Kemudian, Carter menyuruh Brenda memanggil helikopter untuk membawa Dr. Jin agar segera diobati. Karena angin yang terlalu kencang, helikopter tidak dapat mendarat. Sehingga helikopter menggunakan tali untuk mengangkut Dr. Jin. Ketika mengangkat Dr. Jin, tali pengangkut rusak, membuat Dr. Jim dalam bahaya karena masuk ke dalam air. Tak lama kemudian, salah satu hiu menarik Dr. Jim, membuat helikopter juga ikut tertarik dan meledak bersama menara Aquatica.
Setelah ledakan berakhir, Russell melihat seekor hiu mendorong Dr. Jane ke arah kaca laboratorium, membuat kaca pecah dan mereka terjebak di dalam. Di lantai 5 bawah, Koki mencoba menelpon menara. Namun tidak ada satupun yang menjawab. Kemudian, Koki terbawa air yang sudah membanjiri lantai di atasnya. Sementara itu, Carter dan yang lainnya pergi ke ruangan kapal selam agar bisa keluar sebelum air memenuhi ruangan bawah laut. Ketika mencari burung, Koki dikejar salah satu hiu mutan. Ketika hendak mengambil burung, Koki terkejut melihat hiu keluar dan memakan burung Koki. Kemudian, Koki bersembunyi di dalam oven, lalu menjebak hiu mutan masuk ke dalam. Setelah berhasil keluar, sang Koki meledakkan oven dan berhasil membunuh hiu mutan. Di tempat lain, tim Carter mulai panik karena kapal selam rusak akibat ledakan. Lalu ketika mereka mulai bertengkar, Russell mencoba menyatukan mereka. Tiba-tiba, seekor hiu keluar lalu memakan Russell. Kemudian, mereka membuka ruang lift. Seketika tekanan udara masuk dan membuat air mengisi ruangan. Karena ledakan, bangunan bawah air mulai runtuh. Tangga yang mereka naiki patah dan membuat Janice terjatuh ke dalam air. Carter mencoba menolong, namun Janice sudah dimakan hiu mutan. Tak lama kemudian, si Koki datang menyelamatkan mereka. Lalu, Carter dan Scott berencana memutar balik pompa air agar mereka bisa keluar dari pintu darurat. Namun, mereka harus kembali ke ruangan operasi untuk membalikkan pompa air. Koki berkata kalau Koki sudah membunuh satu hiu. Sekarang sisa 2 hiu yang masih berkeliaran. Setelah mendapat senter, Carter dan Scott pergi ke ruang operasi. Ketika hendak menghidupkan pompa air, Scott dimakan hiu mutan. Sementara itu, Dr. Susan pergi mengambil sampel obat yang sudah mereka buat. Diam-diam, hiu mutan sudah mengikuti Dr. Susan. Lalu Dr. Susan membuka bajunya untuk alas, agar Dr. Susan bisa menyetrum hiu mutan. Di tempat lain, Koki menyelamatkan Carter. Lalu mereka pergi menemui Dr. Susan. Kemudian, mereka pergi ke pintu darurat. Carter memakaikan alat pemadam api sebuah rompi sebagai pengalih perhatian hiu. Ketika mereka berenang ke permukaan nanti. Setelah berhasil keluar, sang Koki digigit dan dibawa hiu. Namun, sang Koki berhasil selamat karena menusuk mata hiu. Setelah mengobati Koki Richard, Carter berencana membunuh hiu terakhir. Karena hiu tersebut mencoba kabur ke laut lepas. Dr. Susan yang merasa bertanggung jawab, membuat dirinya sebagai umpan agar hiu itu datang. Mencium bau darah, hiu mutan langsung datang memakan Dr. Susan. Carter mencoba menolong, namun tidak sempat. Bahkan Carter juga diserang hiu. Kemudian, Koki Richard menembak hiu, lalu meledakkan hiu mutan.
Itulah alur cerita film Deep Blue Sea. Menurut kamu, siapa yang paling bersalah atas tragedi ini? Para ilmuwan yang serakah, atau hiu, yang hanya jadi korban eksperimen? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.